gitu sih. Jadi film ini mencoba untuk ngomongin soal struggle-nya ibu tunggal yang ada di masyarakat. Janda itu kan sesuatu yang kayaknya negatif gitu, iya nggak sih? Yeah. Kita nggak, seorang ibu tunggal ini tidak melakukan apa-apa tuh kayak dilihatnya jelek aja, terlepas langsung dari ya, stigmanya auto negatif betul, gitu. stigmanya itu auto negatif, terlepas dari apa alasan akhirnya dia menjadi single tuh. Itu dikesampingkan hanya karena title itu. Yes. Gitu, dipikirnya nggak bisa ngerawat rumah tangga, belum lagi dikira pelakor, dikira gatel, wanita penggoda. Pernyataan menikah itu adalah ibadah terpanjang kalau dalam realitanya ya, meski isinya hanya Mudorot. yes, madorot ataupun hal-hal yang sangat tidak membahagiakan, apakah itu masih menjadi definisi menikah itu adalah ibadah terpanjang? Ya nggak sih? Hari jadi kayak sakit terpanjang nggak sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan podcast kembali, dan menariknya podcast kali ini akan membahas terkait salah satu film yang dibuat oleh teman-teman The Gradients Studio. Dan kali ini juga saya sudah bersama dengan salah satu narasumbernya. Ini dia Kak Muslihah Ayu. Hai. Kita gini dulu ya. Oke, teman-teman, Kak Muslihah Ayu ini biasa dipanggil Muski. Muski. Apa harus manggil Kak atau Muski aja? Nggak bisa Muski aja, biar Muski akrab aja. ya. Teman-teman, Kak Muslihah Ayu ini biasa dipanggil Muski, dan dia adalah salah satu produser di wilayah Cirebon. Agak berat ya, tapi ya udah Iya, ya. keren banget sih ya. Podcast kali ini kita akan membahas salah satu film yang dibuat sama Kak Muski dan teman-teman tadi. Langsung aja teman-teman, tanpa basa-basi dan notes-nya adalah teman-teman harus stay tune dari awal sampai akhir biar teman-teman tahu menariknya film yang dibuat oleh Kak Muski dan teman-teman. Langsung aja silakan Kak Muski. Hai teman-teman Paham Perempuan. Iya. Aku baru pertama kali main ke tempatnya Kak Ulia nih di podcast Paham Perempuan ini. Semoga berkenan ya dengan kedatangan aku. Sangat juga, berkenan, makasih loh. Mencoba untuk sharing dan berbagi cerita Iya. aja. Jadi benar tadi yang di-mention bahwa salah satu film aku itu judulnya The Sadness Is Not Over ya. Itu cerita soal perjuangan menjadi ibu tunggal di Indonesia. Kayak gitu. Aku dan teman-teman bikin film ini, film kelima kami, film pendek kelima sejak 2022. 2022. Oke. Ini menarik banget, dan aku sebagai jangan aku ya, kita sebagai akang si Cirebon, teman-teman, kayak aku baru tahu sih gitu ya, teman-teman muda di sini ada loh yang Ada jadi kok, produser dan mereka membuat salah satu film pendek ya, walaupun Betul. film pendek gitu kan. Dan mungkin aku mau tahu dulu dong, Kak Muski gitu ya. Pertama kali apa yang membuat tertarik Muski masuk ke dalam perfilman ini? Awalnya kalau di film itu awalnya memang seneng nonton aja sih dari zaman sekolah gitu kan, emang seneng konsumsi film, nontonin film-film panjang. Prefernya memang lebih ke film-film Indonesia. Makanya kenapa sampai sekarang juga aku lebih banyak nontonin film-film Indonesia. Pertama karena mungkin karena isunya yang deket sama aku gitu. Terus kita juga kenal sama aktornya, jadi ngerasa ada kedekatan secara yang gak asing-asing banget gitu loh. Jadi selama nonton tuh bisa sangat enjoy nonton filmnya itu sendiri. Terus sering dengan berjalannya waktu, aku punya kesempatan untuk bikin film karena diajak sama salah satu temanku. Dia sutradaraku, dia ngajakin untuk bikin film pendek pertama dia. Kemudian ngajakin aku dan teman-teman yang lainnya juga. Terus aku juga pada saat itu aku masih kosong banget di dunia perfilman ya Kak, karena aku juga secara akademis juga tidak sekolah film, tidak pernah kursus di perfilman juga. Jadi berdasarkan pengalaman dari temanku ini aja, dia ngarahin aku harus kayak gini, dan kebetulan waktu itu memang aku lebih ke manajerial sih. Untuk produser itu kan lebih ke manajerial ya. Jadi aku ngebantu untuk bikin jadwal, untuk bikin RAB, nentuin lokasi syutingnya di mana, lebih ke sana. Untuk kreatif itu teman-temanku yang lain.
Jadi part aku memang lebih banyaknya di manajemen. Jadi sampai sekarang juga aku sangat menikmati untuk cukup menikmati menjadi produser, karena itu adalah sesuatu yang memang aku sukai. Itu manajerial itu aku lumayan seneng. Dan di film juga gitu, sesuatu yang dulu aku cuma bisa untuk nonton, sekarang aku punya kesempatan untuk produksi. Itu bagian yang cukup happy sih saat ngerjainnya. Keren banget gitu, sih. Pak. Keren banget. Oke. Nah, tadi kita bahas sejak kapan gitu ya. Nah, kalau The Gradient Studio itu sendiri di mana, berapa orang, dan apakah memang standby di sini semua atau gimana, Muski? Kalau kami sekarang itu berlima. Kalau base campnya kami belum ada sih, Kak. Jadi kalau misalnya ada kumpulan-kumpulnya, kita kayak gini aja dari ke kafe gitu. Nggak pernah yang ada base camp atau ada studio gitu. Terus kami cuma berlima, tapi kalau syuting kan melibatkan banyak orang. Jadi kami minta tolong ke teman-teman yang lain yang memang udah sering terlibat juga sih dalam proses syuting kami. Jadi kami punya teman-teman kru andalan yang kalau dimintain tolong ya mereka pasti akan standby untuk bantuin kami. Itu salah satu berkah juga sih, karena punya teman-teman yang suportif juga. Iya, keren banget sih. Sebenarnya kalau di wilayah Cirebon sendiri seberapa masif sih perfilman ini, dunia perfilman ini? Aku bisa bilang kami satu-satunya yang cukup aktif dalam beberapa tahun ini untuk produksi ya, Kak. Kalau untuk screening itu memang ada dari komunitas lain yang juga lebih rutin dari kami justru untuk mengadakan screening. Screening itu penayangan film. Tapi untuk produksi kami satu-satunya yang cukup rajin dan konsisten dari tahun 2022 bikin film-film pendek. 2022 tuh pasca Covid ya? Yes, betul. Sampai hari ini. Ya, betul. Makanya aku lebih banyak berjejaring atau punya teman-teman film tuh dari luar Cirebon, karena memang di Cirebon itu sendiri masih belum sebanyak itu yang aktif gitu production house-nya. Ini hal yang menarik, dan saya kira The Gradient Studio ini bisa jadi apa ya, tempat bernaung juga untuk teman-teman yang baru nonton podcast ini gitu ya. Oh, ternyata di Cirebon juga ada nih gitu dunia perfilman yang semasif ini gitu. Barangkali setelah ini ada teman-teman yang mau kolaborasi dan ngobrol sama Muski, boleh banget. Ini aku mau tahu juga beberapa yang diproduksi sama teman-teman The Gradient Studio, udah sampai hari ini udah berapa film gitu? Pertama itu Berdoa Mulai. Berdoa Mulai itu kami produksi di tahun 2022. Ceritanya tentang seorang remaja Katolik yang dia tuh hidup di tengah teman-temannya yang Muslim. Jadi dia adalah minoritas yang hidup di lingkungan yang Muslim. Karena dia minoritas, dia akhirnya secara tidak sadar terbawa sama kebiasaan teman-teman yang Muslim, bahkan saat dia sama keluarganya. Film Berdoa Mulai ini kami produksi di tahun 2022, kemudian distribusinya adalah ke festival-festival. Kami lumayan banyak dapat spotlight untuk film ini, banyak dapat penghargaan juga, Kak. Waktu itu sampai aku lupa nominasi atau selected film di FFI 2022. Oke, sampai FFI loh. Sampai FFI, betul, alhamdulillah. Terus sekarang teman-teman bisa nonton film Berdoa Mulai itu di YouTube, karena pas bulan puasa tahun ini, di bulan puasa lalu kami upload ke YouTube setelah bertahun-tahun ke festival, karena festival kan ada umurnya. Kadang film itu bisa di festival hanya misalnya dari jangka 2 tahun setelah produksi, setelah itunya udah nggak diterima lagi kayak gitu. Jadi kami memutuskan untuk ya udah filmnya kami naikin ke YouTube biar lebih banyak yang nonton. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih penontonnya lumayan banyak, Kak. Kami udah lumayan dapat banyak penonton, kurang lebih 200.000 yang nonton di YouTube. Wow, keren. Untuk syutingnya di Cirebon juga? Syutingnya betul di Cirebon. Sepenuhnya di Cirebon. Oke, Berdoa Mulai juga. Boleh tahu akun YouTube-nya apa? Akunnya The Gradient Studio. Teman-teman boleh ngintip juga ya. Boleh. Film kedua itu My Beautiful Money. Ceritanya tentang seorang anak kecil yang dia tuh pemulung. Dia tuh punya tujuan untuk bisa dapat 50.000 pertamanya. Seperti yang kita tahu, kayak pemulung itu kan dapat, misalkan dia mulung terus dapat uang, itu kan uangnya recehan gitu kan. Dan uang 50.000 mungkin bagi banyak orang itu bukan sesuatu yang gimana-gimana, apalagi mungkin untuk orang-orang dewasa yang udah bekerja gitu. Tapi untuk anak kecil 50.000
pertama dia itu udah seperti kita punya mimpi yang harus dikejar gitu. Begitu juga dengan film ini. Film ini cerita tentang gimana usaha Dule itu tokohnya, untuk bisa dapat 50.000 pertamanya, yaitu dia dengan cara mulungnya lebih rajin, terus akhirnya ada cara-cara licik yang dia gunakan biar dia tuh bisa dapat uang 50.000 pertamanya. Film ini belum di YouTube, tapi kami memang ada rencana untuk didistribusikan atau ditayangkan di YouTube juga. Mungkin tahun ini atau rencananya mungkin awal bulan depan sih. The Beautiful Money. My Beautiful Money. Oh, My Beautiful Money. Keren. Lanjut. Terus yang ketiga, sebentar aku lupa. Ketiga itu sebenarnya ini bukan film Degradian sih, lebih ke aku yang bantu produserin, bantu distribusiin aja, tapi produksinya bukan dari Degradian. Ini adalah film Noda-Noda Seragam, film salah satu temanku yang ceritanya tentang seorang anak SMA yang dia tuh dibully sama teman-temannya dan dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Kayak gitu. Noda-Noda Seragam. Kalau film ini memang kayaknya umurnya masih panjang di festival, jadi belum ada rencana untuk ke YouTube sih. Oke. Gitu. Terus yang terbaru 4 berarti ya, filmku 4. Yang terbaru ini The Sadness Is Not Over Yet. Oh, yang tadi dibahas. Yang tadi kita bahas, ini film terbaru dari Degradian Studio. Kami produksinya di tahun 2024 dan baru premier kemarin pas bulan Mei di Europe on Screen. Jadi kami dapat film ini tuh memang dari pitching festival film Europe on Screen. Kami pitching ide cerita, kemudian mereka tertarik dan kami jadi salah satu yang pemenang pitchingan itu, dan kami dapat bantuan produksi dan akhirnya film ini diproduksi. Baru kemarin di 2025 bulan Mei di premier di Europe on Screen 2025. Oke. Makasih loh ya udah ngasih tahu 4 film yang diproduksi oleh Degradian Studio. Yang aku pengen tanya lagi nih, banyak banget pertanyaannya nih, karena ini menurutku sesuatu hal yang baru yang ada di Cirebon dan aku baru menyadari akan hal ini gitu. Dunia perfilman yang aku kira masif banget nih, aku kalau ngeliat Muski gitu ya. Nah, untuk inspirasi dari beberapa film yang udah dibuat itu apakah pure dari Muski sendiri dan teman-teman tadi atau gimana? Kalau untuk inspirasi atau ide cerita, sebagian besar film-film ini ada inspirasinya tuh dari penulis dan sutradaranya itu sendiri. Jadi biasanya dia menangkap fenomena atau kejadian yang dekat sama dia, Berdoa Mulai itu kan isunya lumayan dekat sama kita semua nggak sih Kak? Kita pasti punya temen yang mana dia tuh minoritas, tapi akhirnya dia punya kebiasaan orang-orang Islam yang kayak misalkan nyebut Bismillah atau Insya Allah, itu kan sesuatu yang sangat terjadi, banyak terjadi di lingkungan kita kan. Itu kalau untuk Berdoa Mulai. Kemudian My Beautiful Money ini sebenarnya film pitchingan juga, film yang dipitchingkan untuk ke KPK, penyelenggaranya adalah KPK. Jadi ini ada sedikit unsur-unsur tentang korupsinya. Jadi kayak kita dulu zaman kecil pernah nggak sih ngambil uang orang tua diem-diem gitu. Kita merasa itu biasa aja gitu, tanpa izin gitu kan. Kita mungkin mikirnya ya udah biasa aja, tapi ternyata itu bagian dari ketidakjujuran dan bagian dari korupsi. Betul, benih-benih korupsi. Gitu wow, kan. Kepikiran ya? Dicari-cari sih lebih. Iya, terus? Kalau Noda-Noda Seragam, ya kasus bullying kan memang banyak banget juga ya Kak. Apalagi di anak-anak SMA itu kan mungkin masa-masanya mereka mungkin lagi cari jati diri, cari pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Dia mungkin merasa hebat dengan menindas orang lain, jadi dia melakukan hal-hal yang ya seperti itu. Dan di film Noda-Noda Seragam ini juga isunya tidak hanya tentang bullying sih Kak, jadi ada kayak soal aku takut spoiler sih, tapi pokoknya ada hal-hal lain yang memang relate juga di dekat sama lingkungan kita gitu. Kehidupan kita sehari-hari banget sih kalau aku lihat-lihat gitu ya. Iya betul. Nah kalau The Sadness Is Not Over Yet itu sendiri memang inspirasinya dari kerabat penulisnya ini. Jadi ada dimana dia tuh adalah seorang ibu tunggal yang di lingkungannya, kalau di lingkungan aku ya Kak, di lingkungan yang jauh dari perkotaan gitu, maksudnya bukan lingkungan urban tuh kayak
jadi ibu tunggal, jadi sebenarnya aku tidak ingin mention ini, tapi maksudnya biar kebayang aja ya. Yeah. Jadi janda itu kan sesuatu yang kayaknya negatif gitu, iya nggak sih? Yeah. Kak? Kita nggak, seorang ibu tunggal ini tidak melakukan apa-apa tuh kayak dilihatnya jelek aja, terlepas langsung dari ya, stigmanya auto negatif. Betul, gitu. stigmanya itu auto negatif, terlepas dari apa alasan akhirnya dia menjadi single tuh. Itu dikesampingkan hanya karena title itu. Yes. Gitu, dipikirnya nggak bisa ngerawat rumah tangga, belum lagi dikira pelakor, wanita dikira penggoda, wanita penggoda. Itu kan stigma yang memang sudah melekat dari lama. Betul. Dan aku pikir sekarang tuh kayaknya masih loh stigma itu melekat gitu, nggak cuma zaman dulu. Mungkin zaman dulu karena banyak sinetron yang atau film-film di FTV yang mengangkat soal itu, yang akhirnya bikin stigma soal ibu tunggal itu jelek. Betul. Tapi sekarang di dunia yang modern juga ternyata hal itu tuh masih melekat gitu Kak, stigma jelek soal ibu tunggal. Terlepas dari sekarang banyak banget ibu tunggal yang bisa berdikari, tapi itu sayangnya belum bisa 100% menghapus stigma jelek yang sudah dari dulu ada, kayak gitu sih. Jadi film ini mencoba untuk ngomongin soal struggle-nya ibu tunggal yang ada di masyarakat. Oke. Ini yang aku pengen bahas banyak mungkin di film yang terakhir ini ya, Muski, nggak apa-apa ya. Ya, sebelum itu aku mau nanya, sebenarnya ketika film pendek yang sudah disebutkan tadi, untuk upload, kan kalau festival itu nunggu 2 tahun setelah produksi. Untuk betul. uploadnya itu setelah festival. Betul. Jadi kayak misalkan film kami udah keliling festival 2 atau 3 tahun. Oke. Itu kan di festival-festival tertentu setelah filmnya lebih dari 2 tahun mereka udah nggak nerima gitu kan. Misalnya festival tahun 2025 mereka hanya menerima film yang diproduksi di antara tahun 2023 sampai dengan 2025. Berarti kan filmku yang 2022 itu sudah tidak bisa disubmit kan Kak, karena tidak eligible untuk festival itu sendiri. Jadinya biasanya festival yang sudah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun itu aku upload di YouTube. Kayak gitu, karena kalau ke festival pun mungkin nggak banyak yang bisa nerima karena udah lama juga sih waktu produksinya. Oke, siap. Jadi yang udah di YouTube yang film pertama Berdoa mulai. Teman-teman boleh banget ya mampir di YouTube-nya The Gradient Studio. Nah, yang menarik adalah film The Sadness Is Not Over Yet. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah standby ya di kanal YouTube Paham Perempuan, sebelumnya udah ada gitu konten yang mereka membicarakan tentang, ya kita sebut aja ya, janda gitu. Ini tidak untuk mendiskreditkan beberapa pihak atau untuk apa ya namanya, menyampingkan atau malah merendahkan, enggak, tapi ini justru yang pengen kita angkat bersama gitu Muski. Jadi ada konten sebelumnya itu membahas terkait janda, dan diperparahnya itu real, salah satunya adalah media, narasi-narasi yang apa ya, memberikan pernyataan ataupun gambaran-gambarannya kayak tadi Muski bilang, sinetron terkait janda gitu ya. Dan PR yang selalu masih panjang umur sampai hari ini adalah stigma masyarakat. Betul. Masyarakat kita tuh selalu banget stigma itu. Betul. Gitu. Mungkin sebelum perempuan menjadi seorang janda, kita bahas dulu nih perempuan gitu ya. Perempuan juga sangat selalu melekat dengan stigma-stigma buruk tadi. Betul. Kayak misal perempuan yang nggak nurut dianggap apa namanya? Perempuan yang nakal. Iya, perempuan yang nakal, brutal dan lain sebagainya gitu. Itu stigma yang aku rasakan masih melekat sampai hari ini gitu. Apalagi ditambah perempuan itu sudah menjadi janda gitu. Stigmatisasi negatif yang selalu ada. Bahkan nggak ngapa-ngapain, benar kata Muski, perempuan janda nggak ngapa-ngapain itu anggapan dari masyarakat itu Masya Allah sekali gitu ya. Dibilang tadi ya pelakor, perempuan penggoda dan lain sebagainya. Padahal menurut gue ya itu dibuat oleh mulut ke mulut masyarakat itu sendiri. Yang aku ingin bahas adalah perempuan tunggal di sini yang ingin di notice gitu ya di film ini. Itu apa perjuangannya atau gimana? Nanti agak spoiler nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Okay. Mungkin lebih yang pertama itu lebih kepada alasan dia untuk bercerai Kak. Sebenarnya kalau
kita jadi ngomongin bobo Islam Nggak apa-apa dong. Maksudnya kayak di Islam juga memang perceraian itu kan hal yang dibenci sama Tuhan kan? Katanya begitu kan? Iya. Tapi apakah itu tidak lebih baik daripada kita memisahkan diri dari orang yang hanya bisa bikin hidup kita jadi menderita, gitu kan? Pilihannya adalah apakah kita mau seumur hidup menghabiskan waktu kita sama orang yang bikin kita tidak bahagia, atau udahlah berhenti aja gitu. Mungkin akan ada judgement, akan dapat stigma itu, tapi kita masih punya peluang untuk bikin hidup kita jadi lebih bahagia dan lebih baik. Pilihan itu aja kadang dijudge sama orang yang nggak ngelihat background rumah tangga problem kita, yang perempuan yang gitu. dirasakan sama orang-orang yang bercerai ini kan. Nggak usah jauh-jauh tetangga, nggak usah jauh-jauh temen. Kadang orang tua aja nggak ngerti alasan orang-orang ini untuk berpisah tuh kenapa gitu. Mereka bisa ngejudge kalau kita tuh nggak bisa ngejaga nama baik orang tua, nggak bisa ngejaga nama baik keluarga. Padahal mereka nggak tahu selama berumah tangga kita juga mati-matian gak sih Kak untuk bertahan hidup. Betul. Ibaratnya entah itu mungkin karena case-nya kan banyak ya, ada yang mungkin KDRT, ada yang mungkin diselingkuhin, ada yang mungkin macam-macam lah yang bikin hidup perempuan ini jadi tidak bahagia dengan berumah tangga. Terus apakah jadi salah kalau perempuan punya pilihan untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan pilihannya daripada harus bertahan di dalam rumah tangga yang orang bisa lihat baik-baik aja tapi kita yang nggak bahagia. Betul. Apa itu salah gitu kan? Film ini cerita soal itu juga sih Kak. Gimana soal orang tua yang menganggap bahwa pilihan karakter utama namanya Sulastri. Karakter Sulastri ini orang tuanya tuh mempertanyakan keputusan dia untuk bercerai gitu. Orang tuanya tuh ngungkit kalau aja Sulastri bisa mempertahankan rumah tangganya, mungkin orang tuanya nggak akan menanggung perasaan malu sebegitu besarnya karena perceraian itu. Maksudku, apakah jadinya nama baik keluarga itu jauh lebih penting daripada kebahagiaan anak itu sendiri? Iya. Oke. Itu berarti dibahas di film itu ya? Dibahas di film ini juga. Tanpa kita sadari akhirnya itu mendalam banget. Mendalam banget dan relate banget kan sama kehidupan kita gitu teman-teman. Mungkin kalau ngomongin persoalan janda yang ada di film The Sadness Is Not Over Yet tuh ya kalau kita sebut sebenarnya itu kehidupan nyata ya nggak sih gitu. Nah, kita akhirnya jadinya kompleks gitu ya, meski kita ngomongin perempuan, kita ngomongin pernikahan sampai akhirnya jadi seorang janda. Sekarang udah banyak kok konten-konten yang tagar save janda gitu, dan aku sangat mengapresiasi teman-teman yang peduli akan hal itu, dan pastinya yang ngebuat konten-konten itu adalah penyintas dari seorang janda itu. Ya kalau kita ngomongin siapa sih gitu ya yang mau jadi seorang perempuan janda, ya nggak sih Muski gitu. Dan benar apa yang diomongin sama Muski tadi, menikah itu adalah salah satu ibadah terpanjang. Betul. Dan ketika di pertengahan itu kita memilih untuk bercerai, padahal lagi-lagi agama kita dalam hal ini konteksnya Islam tentunya selalu bilang bahwa perceraian adalah sesuatu hal yang amat sangat dibenci oleh Tuhan gitu kan. Akhirnya kompleks nih. Logisnya gini ya mungkin teman-teman, kita sama-sama nggak menggurui karena kita juga sama-sama belum menikah gitu kan. Iya benar. Pernyataan menikah itu adalah ibadah terpanjang kalau dalam realitanya ya, meski isinya hanya Madorot. Madorot ataupun hal-hal yang sangat tidak membahagiakan. Apakah itu masih menjadi definisi menikah itu adalah ibadah terpanjang? Ya nggak sih? Hari jadi kayak sakit terpanjang nggak sih? Iya. Dan oke, kita ngomongin janda nih ya, karena ini The Sadness Is Not Over Yet itu si Sulastri tadi ya. Sulastri. Apa namanya, seorang janda, dan penyebab orang dikatakan janda itu kan banyak ya. Penyebabnya salah satunya ada kayak yang cerai mati gitu kan, kedua ada KDRT. Kompleks banget, perempuan tuh nggak jauh-jauh dari situ ya. Dan aku sangat mengiyakan perempuan itu sepanjang hidupnya isinya adalah stigma dari masyarakat. Stigma dan perjuangan yang wah sampai mati itu
nggak bakal hilang gitu aja gitu teman-teman. KDRT, terus ada lagi penyebabnya ada selingkuh ya. Terus banyak banyak berita gitu ya yang akhirnya mencuat gini, woman support woman. Kalau Muski yes gak akan hal itu? Iya, tentu Ya. tentu. Aku buat apa berantem sama sesama perempuan, padahal harusnya kita tuh bisa saling menguatkan gak sih Kak? Betul ya. Kita kalau sendirian aja tuh, kita kalau berdiri sendiri aja tuh udah susah gitu, apalagi dihajar sama persaingan yang sesama perempuan gitu. Itu emang sakit gitu ya. Iya. Nah, banyak berita di media sosial sekarang gitu ya, perempuan tuh bilang, sesama perempuan bilang gini kayak sebenarnya sih lebih ke kenapa sih gitu laki-laki tuh melakukan perselingkuhan itu tadi gitu. Misalkan karena istrinya tuh udah nggak kurang-kurang gitu kan. Udah misal mapan, cantik, pintar, tapi tetap aja tuh diselingkuhin gitu. Dan masyarakat kita tuh kayak mengeneralisasi bahwa selingkuhan kadang tuh ya sebenarnya gitu di bawah under dari istrinya gitu dalam hal apapun. Tetapi laki-laki tetap melakukan itu gitu kan. Jadi kayak serba salah aja gitu jadi perempuan. Dan ada sih temanku pernah bilang gini, kalau woman support woman aku bakal mengiyakan ketika perempuan itu emang mau disupport gitu. Gitu kan. Ngapain kita tetap mensupport pelakor misalkan. Betul. Itu juga kan sesuatu hal yang salah kan betul. Gitu. Dan karena filmnya itu emang relate banget sama kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya teman-teman. Menurut Muski gimana sih peran yang dibawa oleh seorang Sulastri ini finalnya gitu di film ini? Sebenarnya yang ditunjukin di film ini, Sulastri itu adalah sosok yang memang dia punya stand untuk dirinya sendiri Kak. Terlepas dari dia di awal pernikahannya itu dia dipaksa sama orang tuanya untuk menikah. Tapi di perjalanan pernikahannya ternyata dia sadar bahwa dia tidak bahagia sama suaminya, dan dia memutuskan untuk bercerai. Akhirnya dia paham apa yang dia mau atau apa yang berhak dia dapatkan. Itu kan maksudnya menandakan bahwa perempuan tuh boleh loh memilih untuk dirinya sendiri. Perempuan tuh sangat boleh untuk punya pilihan atas keberlanjutan atau keberlangsungan hidupnya. Dia tuh bukan makhluk yang bisa disetir bahkan sama keluarga atau sama orang tuanya. Benar. Kayak gitu sih Kak. Walaupun dengan susah payah ya, dalam artian dia tuh di push sama orang tuanya untuk kamu tuh tinggal nurut aja sama bapak gitu. Tapi Sulastri akhirnya ngebalikin, bapak tuh punya waktu untuk nyariin aku jodoh, tapi bapak nggak pernah punya waktu untuk nanyain aku tuh maunya apa. Gitu. Jadi sebenarnya itu ya, Sulastri itu cuma pengen ditanyain kamu tuh maunya apa sih. Maksudnya dia hanya mencoba untuk memenuhi keinginannya sendiri tanpa harus melanjutkan hidup dengan disetir sama orang tuanya. Akhirnya ya itu tadi ya, pilihannya itu. Pernyataan yang tadi ya, perceraian itu sesuatu hal yang sangat dibanding sama Tuhan gitu ya. Kadang perempuan tuh belum menyadari akan hal menghargai dirinya sendiri gitu kan. Kadang orang tua juga begitu sih gitu. Jadi ya memang benar, hidup adalah tempat belajar terpanjang tuh benar gitu kan. Dan perempuan banyak banget yang tidak menghargai diri sendiri itu tadi ya Muski. Kayak misal banyak banget kasus yang kayak dia tetap bertahan dengan pernikahannya yang udah kita sebut sebagai bukan lagi menjadi suatu ibadah terpanjang atau ibadah tuh kan pasti ke positif hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia gitu. Tapi banyak juga nih gitu perempuan yang tidak mau melepaskan akan ketoksikan dan kemenderitaan itu gitu. Menurut Muski gimana kalau seorang perempuan yang kayak gitu? Misal dengan aku kasihan sama anakku, nanti anakku nggak punya ayah, kayak gitu-gitu. Menurut Muski gimana? Kalau ayahnya ada tapi peran yang nggak ada sih buat apa juga ya Kak? Akhirnya kan anak juga yang ngerasain bahwa kayaknya lo mending pisah deh. Mungkin sebagai seorang anak tuh kayak ada pikiran kayak gitu, daripada ngelihat orang tuanya berantem terus, daripada ngelihat
ibunya diselingkuhin berkali-kali. Coba deh tanya ke anaknya, emang anaknya mau ngelihat orang tuanya nggak bahagia pernikahannya? Emang anaknya mau ngelihat orang tuanya berantem tiap malam, atau misalnya ngelihat orang tuanya diselingkuhin? Emang anaknya betah sama keluarga yang kayak gitu? Jangan-jangan anaknya punya pikiran kayak mending pisah deh, atau mending salah satunya cabut deh biar hidup anaknya juga jadi jauh lebih baik gitu. Mungkin orang tuanya rumah tangganya berantakan, tapi anak kan masih punya hak untuk melanjutkan hidupnya yang lebih baik kan Kak. Dengan ada di rumah yang tidak harmonis, dengan ada di rumah yang broken home bisa dibilang, itu kan akan berpengaruh ke mental si anaknya juga. Benar. Dia yang mungkin bisa lari di seumuran dia, dalam artian bisa lari ngejar, misalnya ngejar pendidikan, ngejar karir, tapi harus terhambat hanya karena drama orang tua. Menurut aku itu nggak fair juga sih. Jadi jangan terlalu percaya diri bilang demi anak. Tanpa kamu nanya ke anaknya, emang dia butuh orang tuanya tetap berdua, sementara udah nggak ideal untuk berdua. Jangan-jangan memang lebih baik masing-masing aja. Gitu kalau pembelaannya soal anak ya. Kalau untuk yang lain aku belum tahu sih, maksudnya kayak itu yang cukup dekat di aku, maksudnya itu yang jadinya bisa aku kasih opini soal itu. Oke, thank you sudah banyak membahas terkait perfilmannya. Aku makasih banget loh Musti udah mau berkenan untuk diajak ngobrol di podcast Paham Perempuan. Dan apa ya, cukup kompleks ya guys tentang perempuan itu. Semoga sih dengan adanya konten ini juga bisa lebih menyadarkan kepada para perempuan bahwa ya kalau udah nggak happy nggak usah dilanjut gitu kan. Iya, tapi sebenarnya bukan menormalisasi sih ya. Betul, kita kan memang keinginannya kan menikah ya udah satu kali gitu kan. Lebih kepada boleh nggak sih kita tuh jangan lagi melekatkan stigma jelek ke ibu-ibu tunggal ini. Betul. Kayak bisa lepas dari hubungan yang toksik aja itu kan udah cukup susah ya Kak. Apalagi misalnya memang tipenya perempuannya yang memang nggak mau keluar dari hubungan itu, and then akhirnya dia memilih untuk lepas, itu kan salah satu perjuangan yang harus kita apresiasi juga. Harus diapresiasi. Jadi daripada kita ngejudge gitu ibu tunggal kayak gini, kenapa nggak kita coba lihat aja apa sih alasan dibalik dia untuk memilih akhirnya melanjutkan hidupnya sendiri gitu. Kayak kita perlu ngerti itu juga. Iya benar. Ya, saling menghargai keputusan yang dibuat oleh orang lain tanpa harus kita menghakimi gitu kan. Kadang orang-orang kayak ya apa sih, mau tahu banget urusannya orang gitu. Tapi aku kira sebagai sesama perempuan, kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan itu bukan sebuah aib ya nggak sih Muski, tapi bagaimana kita merefleksikan akan hal itu gitu, mencoba sadar, aware terhadap diri sendiri, dan tadi sih saling menghargai. Kita tidak menormalisasi bahwa ya udah kalau perempuan nikah nggak bahagia udah cerai aja jadi janda aja gitu, enggak ya. Tetapi gimana caranya, salah satunya adalah ikhtiar untuk menghilangkan stigma tadi. Ya terlalu muluk-muluk mungkin kalau menghilangkan, tapi mengurangilah minimal gitu ya, menghargai perempuan-perempuan yang memutuskan menjadi seorang janda itu tadi. Apalagi ya Muski, ada hal yang mau disampaikan nggak dari film ini? Oke, film ini kan sebenarnya belum bisa kita tonton ya kan? Belum bisa, kecuali di screeningan alternatif ya. Kita lanjut ke situ aja kali ya. Nah, dari beberapa film yang udah dibuat atau diproduksi sama Gradient Studio itu, gimana cara untuk promosi ke masyarakatnya? Atau Muski dan teman-teman tuh membuka kolaborasi, terus nanti ada kita nobar nih gitu, atau gimana? Atau harus berbayar atau gimana? Kalau yang udah sih biasanya kan film kami tuh ke festival-festival ya Kak. Kalau festival kan biasanya ada sesi penayangan juga. Betul. Jadi kalau film kami terpilih ya filmnya akan ditayangkan gitu. Tapi selain festival juga ada penayangan alternatif, kayak ada komunitas yang memang dia tuh buka program penayangan yang kami masukin ke situ juga. Jadi akhirnya penonton bisa nonton film-film kami. Kalau untuk berbayar atau enggak, sebagian besar sih enggak. Kayaknya bahkan emang enggak pernah berbayar sih kalau untuk film-film pendek aku ya. Kecuali di 1-2 momen yang memang itu dari penyelenggaranya
Tapi kalau kami misalnya ada ada yang pengen nayangin film kami gitu, kami ya kasih aja, karena salah satu tujuan bikin film kan biar ditonton sama banyak orang betul. gitu kan. Jadi selagi ada yang mau nayangin ya kami akan sangat senang sih. Oke, berarti bisa nih kolaborasi sama Bisa kita dong, juga gitu. di waktu yang kapan misalnya kita mau nobar gitu tentang, aku tertarik banget sih sama semua film yang disebutin tadi, tapi kayaknya agar kita sama-sama bisa mengurangi stigma janda itu tadi ya, The Saddest Is Not Afraid ini wajib ditonton sih sama kita-kita gitu ya. Bisa ya join? Bisa, boleh. Sangat boleh. Kalau ngomongin dari awal itu kan Muski masih memproduksi film pendek. Ada nggak sih kedepannya mau bikin film yang lebih panjang? Kita Film sebutnya panjang. apa? Film panjang atau film aja? Film panjang. Film pendek tentu masih akan pengen produksi terus, karena seneng ngerjainnya. Terus film panjang juga ada keinginan, dan itu salah satu keinginan terbesar aku dan teman-temanku juga sih. Ya siapa yang nggak pengen sih film ini ditayangin di screen yang lebih besar dengan penonton yang lebih banyak gitu. Misal kan. Di bioskop gitu kan. Dan itu kan salah satu tujuan juga. Terus aku juga pengen bisa bikin web series gitu, kayak misalkan untuk di YouTube kayak gitu juga pengen sih. Jadi semua jenis film aku pengen produksi sih. Oke, berarti pasti ada ya rencana itu gitu. Oke. Nah, di Gradient Studio sendiri ada nggak sih secara keberlanjutan atau keberlangsungannya gitu? Misal kayak oprek, buka latihan, terus nanti kita bisa join loh. Ada nggak sih kayak gitunya? Kalau open recruitment enggak, tapi kalau kayak workshop gitu, pelatihan gitu ada, dan dalam waktu dekat juga mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Di bulan, aku nyebut bulan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Sayangnya belum tahu, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya di bulan-bulan terdekat ini kami ada agenda untuk bikin sesi konseling bukan konseling sih, jadi kayak ngobrol aja sih kayak sama teman-teman yang mungkin tertarik di bidang perfilman tapi dia nggak tahu mau ngobrolnya sama siapa. The Gradients buka sesi itu, jadi nanti one on one sama kami dari The Gradients. Terus ada teman-teman yang memang pengen cerita, misalnya aku punya naskah tapi aku nggak punya tim produksi, itu harus seperti apa. Atau misalnya aku punya alat nih, aku udah bisa jadi videografer, misalnya aku bisa jadi editor tapi filmnya nggak ada, harus kemana ya? Kayak gitu kami bisa bantu untuk fasilitasi, sangat terbuka kayak gitu. Kemudian untuk workshop juga mudah-mudahan sih terlaksana di tahun ini atau tahun depan, jadi biar yang eksis di perfilman Cirebon tuh nggak cuma kami aja, tapi ada banyak bibit-bibit baru yang bermunculan, dan yang mana itu juga akan meramaikan ekosistem perfilman di Cirebon itu sendiri kan Kak. Jadi nggak cuma kami yang stand alone gitu, tapi yang lain juga ada dari filmmaker yang Cirebon yang baru. Itu sih juga jadi salah satu harapannya ya. Semoga teman-teman yang nonton ini banyak tertarik nih di Gradient Studio. Dia ada ininya, medsos Instagramnya. Ada, gitu? Kami ada di The Gradients, terus YouTube-nya The Gradient Studio. Baru itu? Ya. Oke, teman-teman bisa silaturahim ke akun yang disebutkan sama Muski tadi. Dan aku mau nanya lagi tantangannya selama menjadi seorang produser atau standby dengan tim di perfilman tuh sebenarnya apa sih? Struggle-nya ya, cari cerita itu struggle juga, nyari ide cerita itu kan, gimana caranya bisa nemuin ide cerita yang baru tapi tidak terlalu jauh, karena sejujurnya aku sama timku itu lebih seneng cerita soal yang isu-isu yang deket tapi dirasain sama banyak orang gitu. Jadi selama nonton film tuh kayak banyak banget yang gitu. Kayak aku seneng di bagian itu sih, relatabilitasnya itu. Tapi kan gak gampang ya untuk ngembangin dari satu ide cerita ke jadi sebuah naskah yang siap dijadiin film. Terus dari segi lokasi syuting juga kadang di sini kan memang belum terlalu familiar ya kayak sama kegiatan perfilman gitu. Kadang perizinannya itu yang agak susah, kita agak susah ngejelasinnya gitu. Jadi kalaupun ada juga mungkin kayak ada aja gangguan dari oknum-oknum gitu ya, kayak dari preman atau dari mana gitu. Itu juga jadi salah satu yang agak nyebelin sih kalau produksi. Berarti beberapa tantangannya itu seperti itu ya, karena
ya kembali lagi jelasin ini tuh mau ini gitu. Iya. Tapi pernah nggak selama shoot ada penolakan bener-bener nggak bisa gitu, ada nggak? Aku lupa, pernah nggak ya? Sampai harus ganti lokasi gitu ya? Iya. Sejauh BTW ini sambil minum gak apa-apa. Sans. Sejauh ini belum sih ya, karena akhirnya kita bisa nego sih Kak, nego untuk oh enggak kok ini filmnya kayak gini, bukan untuk film, misalkan bukan untuk film komersil gitu, emang cuma untuk film-film festival aja, atau kadang kita juga ini agak bohong dikit sih, tapi aku bilang kayak ini buat film mahasiswa gitu, jadi akhirnya oh ya udah boleh dilanjutin gitu, tapi memang agak alot sih untuk perdebatannya gitu, sampai akhirnya mereka bisa nerima oh ya udah dilanjutin kayak gitu. Tapi pas sudah dilanjutin juga tetap gue di apa ya, ditongkrongin gitu Kak, kayak digangguin gitu, diliatin itu sih. Selama prosesi pembuatan film tuh biasanya paling lama berapa bulan atau kalau produksinya itu biasanya 2 sampai 3 hari. Yang lama tuh dari proses development terus praproduksi itu bisa sampai 1-2 bulan, kemudian setelah produksi itu kan diedit gitu, post produksinya itu bisa 2-3 bulan kayak gitu sih. Kalau untuk syutingnya sendiri paling 2-3 harian sih ya. Gitu. Aku mau nanya lagi boleh? Agak sensitif nih. Terkait tapi sebenarnya mungkin Muski nyapa dulu ke teman-teman yang Gradient Store, siapa aja namanya boleh disapa biar mereka silaturahim ke sana. Kayak nggak perlu deh. Nggak perlu. Ini kalau kita ngomongin kan Paham Perempuan ini salah satu komunitas nih gitu ya, dan komunitas tentunya tidak berprofit gitu. Nah teman-teman di dunia perfilman ini ngedapetin hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih? Untuk produksinya, budget untuk produksinya. Ya itu sih Kak, dengan salah satunya dengan pitching kan. Kalau pitching kan kita menawarkan ide cerita, kemudian menawarkan apa ya, konsep film yang akan seperti apa itu ke investor. Jadi kita biasanya lewat festival-festival gitu, kami pitching ide cerita, kemudian kalau misalnya mereka suka sama apa yang kita sampaikan ya kami dibantu untuk produksi, dikasih dana produksi selama produksi gitu. Selama ya, jadi konsepnya gini sih, jadi mereka ngasih budget berapa, ya udah kita yang menganggarkan untuk keseluruhan produksi. Kayak gitu juga. Berarti ya back to nggak semuanya mandiri kan gitu kan. Enggak sih. Ada beberapa support yang akhirnya mereka mau nih gitu. Kan. Nah kalau masuk di festival, kalau festival tuh juara-juara gitu gak sih? Atau sebagai penghargaan aja? Kalau festival tuh memang ada beberapa festival yang ada juaranya gitu, misalkan film terbaik, sutradara terbaik. Tapi ada juga festival yang memang ngasih penghargaannya kayak apa ya, official selection aja. Jadi dia nggak ada juara-juaranya kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan di festival juga kita kan, kalau festival tuh sebenarnya bukan untuk dapat hadiah berupa uang gitu Kak, lebih kayak filmku pernah masuk di festival ini gitu, kayak salah satu pencapaian bahwa kami filmmaker yang bisa masuk di festival yang bergengsi kayak gitu sih. Seru sih ya dunia perfestivalan dan perfilman ini. Dan akhirnya kan kenal sama teman-teman filmmaker lain tuh dari festival-festival itu kayak gitu. Sejauh ini udah berapa kali ikut festival? Pasti beda-beda kota kan ya? Iya betul, beda-beda kota. Filmku banyak sih yang masuk ke festival, aku juga nggak ngitungin, tapi 30 lebih sih ada Kak. Oh iya? Iya, 30 festival yang film kami masuk gitu. Tapi nggak setiap festival aku bisa datang. Jadi kayak misalkan ada waktu luang ya baru aku bisa datang ke festival itu. Kayak gitu. Jadi kan diskusinya di situ. Jadi mungkin kalau ini ya agak cerita biar agak panjang. Kadang kita di mata pelajaran gitu SD, SMP, jangan SD deh, SMP, SMA gitu. Ada kan kayak yang dulu tugas bahasa Indonesia kita bikin drama gitu kan. Betul. Dan aku juga dulu sempat bikin film pendek kayak gitu dulu di SMA gitu. Jadi semoga dengan adanya konten ini teman-teman yang akhirnya menurut teman-teman tuh tertarik gitu ya dalam dunia perfilman, atau katakan sekarang tuh konten di media sosial gitu ya, jangan berkecil hati atau merasa nggak ada tempatnya gitu loh. Kak Muski dan teman-teman menerima sekali ya, menerima membuka pintu lebar untuk melangsungkan teman-teman ke dunia yang teman-teman geluti gitu. Jadi sesederhana kita suka nulis, terus ngedit video, dan
merekam ya, kameramen gitu kan, itu seru banget sih gitu. Apalagi kan platformnya sekarang lebih banyak ya Kak, terbuka gitu. Kita misalkan mau tag video pakai handphone juga sebenarnya udah bisa kan. Kamera handphone kan udah bagus-bagus tuh, apalagi kita punya platform yang kayak misalkan TikTok atau YouTube Short gitu untuk kita upload film-film yang kita bikin dari handphone, itu kan udah sangat memungkinkan gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh untuk bisa ibaratnya belajar bikin film tuh sangat gampang dan sangat terbuka sih. Dan kuncinya gitu. yang paling susah itu adalah konsistennya sih ya. Itu sih yang paling susah. Iya benar-benar. Berarti selama ini udah beberapa kali gitu ya buka workshop gitu sama teman-teman kampus atau komunitas gitu? Iya udah beberapa kali sih, lebih banyak di kampus sih Kak. Jadi workshop atau misalkan jadi ngisi di acara kajian mereka gitu, kayak misalkan kampus kan ada bikin kajian seputar produksi film, aku sempat beberapa kali ngisi juga. Berarti yang emang relate gitu ya, kayak jurusannya memang yang mungkin kayak komunikasi gitu kali yang masih butuh soal perfilman. Oke, karena kita sudah ada di penghujung nih Muski. Sekali lagi ucapin terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing di sini, dan aku happy banget akhirnya tahu gitu ya dunia perfilman di Cirebon khususnya. Semoga The Gradient Studio teman-teman semua bisa lebih berkembang dan maju tentunya. Bisa menghidupkan benih-benih, bibit-bibit yang ada di Cirebon. Dan kita tunggu teman-teman filmnya. Tidak lupa untuk berkolaborasi, nonton bareng gitu ya. Barangkali di momentum apa. Karena ini tadi hal-hal yang kebetulan dibuat atau diproduksi sama The Gradient Studio itu apa namanya? Relate di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi nggak jauh-jauh. Kalau ya drakor juga sebenarnya kayak gitu ya gitu, cuma mungkin agak panjang banget gitu. Mungkin ada closing statement Muski? Kalau kita tuh ada tagarnya perempuan berdaya. Barangkali Muski mau ngasih closing statement, boleh banget. Apa ya? Bentar, aku mikir dulu. Perempuan berdaya ya? Iya. Harus seputar itu ya? Enggak harus sih. Misal di dunia perfilman menurutmu yang harus diutarakan gitu? Oke. Kalau aku sih mikirnya kita sebagai perempuan juga bisa untuk punya stand untuk diri kita sendiri, atas diri kita sendiri, tapi tidak melupakan kodrat kita memang sebagai perempuan, misalnya sebagai istri yang memang harus patuh sama suami gitu kan. Tapi kan kita memang harus lihat-lihat juga suaminya apakah dia memang layak untuk dipatuhi atau lebih baik ditinggalkan. Kayak gitu sih Kak. Kadang perempuan suka nggak sadar tuh di bagian situnya. Ada lagi? Itu aja. Terima kasih. Thank you, semoga kolaborasi ini tidak selesai di sini aja ya Muski. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan yang udah stay tune, thank you. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Barangkali mau nyapa Kak Muski gitu, boleh banget, ataupun memberikan kritik dan saran di sini. Kami sangat terbuka lebar juga terkait kritik dan saran. Mungkin itu dulu aja. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Salam perempuan berdaya. Thank you.